Hai, apa kabar? Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Kan kalau tak kenal maka kenalan. Oke, nama aku Pradita Ayuning Tias. Halo, biasa dipanggil Ayu sih sebenarnya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih bikin podcast gitu? Sejujurnya kalau bisa dibilang, aku tuh nggak pernah kepikiran bikin podcast. Cuman karena dorongan, support, dan saran, akhirnya aku memutuskan untuk yaudah deh, ayo kenapa enggak gitu loh kita bikin podcast. Gitu. Oke, untuk podcast kali ini ya, di episode kali ini lebih tepatnya, episode pertama aku mau ngebahas nih tentang ghosting. Nah, sebelumnya kalian tuh tahu nggak sih kalau ghosting itu apa gitu loh? Dan hampir rata-rata nih ya, seseorang tuh pasti pernah mengalami yang namanya ghosting gitu, walaupun bukan semuanya gitu loh. Mau itu laki-laki, perempuan, ghosting tuh nggak kenal gender karena semua itu bisa aja terjadi. Sementara ghosting itu sendiri mengakhiri sebuah hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa memberikan penjelasan apapun, yang berarti seseorang itu menghindar dan menghilang aja gitu dari kehidupan seseorang kayak hantu. Oke. Nah, di sini aku punya cerita. Kita sebut saja perempuannya bernama Kiara dan lelakinya bernama Steven. Di mana Kiara sama Steven juga sudah sepakat menjalin komitmen, berarti di antara kedua belah pihak nih ya, untuk ke jenjang yang lebih serius. Beberapa bulan Kiara menjalin hubungan dengan Steven. Di hubungan ini lebih banyak Kiara yang berusaha menciptakan dan membangun komunikasi. Contohnya pada saat Kiara tuh suka banget nanyain ke Steven kayak, kamu hari ini habis ngapain aja, kamu hari ini habis ada cerita apa, gimana kondisi kamu hari ini gitu. Dan selain dari itu, Kiara juga gak pernah lupa nih sama 3 kata yang menurut Kiara tuh kayak ini adalah basic dan memang kita harus punya 3 kata ini gitu loh. Maaf, terima kasih, dan minta tolong gitu. Hingga akhirnya beberapa bulan perjalanan hubungan Steven dan Kiara, nah udah mulai kelihatan kan nih sifat-sifat aslinya masing-masing gitu loh. Si Kiara yang ternyata selalu sabar dan memaafkan kesalahannya si Steven. Kayak contohnya waktu itu Kiara pernah ada nih mau nikahan temennya, tapi Steven benar-benar telat banget sampai akhirnya kayak di nikahan itu ya udah selesai aja semuanya. Dan pernah juga kejadian si Kiara mau ketemu tuh sama bestinya banget, dan Kiara udah bilang kalau aku mau datang jam sekian ya gitu. Taunya apa, si Steven datangnya benar-benar telat banget yang sampai harus bestinya ini nunggu 2 jam. Itu gimana tuh kalau kalian tuh kalau jadi Kiara gimana? Pasti udah ngomel kan? Sementara Kiara sendiri ngomel dan ujung-ujungnya Kiara ngomel juga, ya udah aku juga minta maaf ya. Gimana? Atau mungkin kalian beranggapan sesuatu gimana kalau ada di posisi Kiara? Gitu. That's why makanya setiap lanjut di sini aku mau ngasih tahu kalau setiap memang Steven melakukan hal-hal yang salah seperti itu, Kiara tuh selalu maafin. Kiara tuh selalu yang namanya lebih banyak kayak ya udah menengahkan gimana caranya biar gimana cara kita biar nggak berantem nih gitu loh. Dan Steven lebih banyak bener-bener gak ngomong, bisa dibilang silent treatment juga gitu. Jadi setiap Kiara meluapkan emosinya dengan secara baik gitu ya, Steven akan lebih diem. Minta maaf enggak, ngomong enggak, dia akan lebih diem gitu. Nah, Steven ini akhirnya memanfaatkan keadaan. Mungkin Steven juga merasa nyaman dan mungkin kayak merasa, oh ya udah tuh juga ceweknya maafin juga, oh ya udah tuh juga bakal ngikhlas-ngikhlasin juga gitu. Sampai akhirnya lambat laun Steven pergi secara sepihak tanpa pamit dan meminta maaf. Sudah jelas banget gak sih kalau sebenarnya yang ditinggalin secara sepihak ini adalah si Kiara?
Hingga sampai detik ini pun Kiara tidak mendapatkan, hingga sampai detik ini pun Kiara tidak menerima kabar sama sekali, dan akhirnya itu membuat diri Kiara merasa at the bottom, dan Kiara selalu bertanya, aku berharga gak sih? Gitu. Melewati fase-fase naik turunnya emosi, kecewa, sedih, marah, hingga akhirnya Kiara sadar kalau saat Kiara healing ini lambat laun gitu kan, dari ditinggalin secara sepihak itu, ternyata Kiara banyak banget dapat support, bertemu dengan banyak orang yang benar-benar akhirnya Kiara sadar di situ Kiara banyak di-carry lah ya sama orang, dan akhirnya dia merasa gue worth it kok, gue disayang, gue pantas untuk diperjuangkan juga, dan gue gak pantas di ghosting. Dan akhirnya sempet nih dari masa healing ini Kiara juga bertanya kan pada dirinya sendiri gitu, apa sih yang menyebabkan gue di ghosting gitu loh. Sempet tuh dia bertanya, dan akhirnya Kiara sadar gitu kalau satu, mungkin karena adanya rasa takut kali ya, yang kita tuh nggak pernah tahu kan, rasa takutnya manusia ini menyebabkan seseorang untuk ya udah deh akhirnya gue ghosting lo aja gitu loh. Dan mungkin juga Steven ini memutuskan untuk mengakhiri karena memang mengenal seseorang yang baru dan takut reaksi putusnya itu. Bisa jadi kedua, jelas dong kalau si Steven ini menghindari konflik, ya kan, karena bisa jadi orang-orang terdekat Kiara marah, dan makanya Steven menghindari itu gitu loh. Dan yang ketiga, kemungkinan Steven ini insecure, tapi kita nggak pernah tahu Steven ini insecure dari sisi mana, karena kan Steven sendiri udah nggak pernah balik kan gitu. Dan mungkin yang keempat ya karena memang sudah tidak tertarik dan sudah tidak ada perasaan lagi untuk si Kiara gitu. Jadi seperti ini nih akhir dari kisah Kiara dan Steven. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku ya, siapapun itu worth it untuk mendapatkan kejelasan tanpa harus pergi dari salah satu pihak secara tiba-tiba, hingga membuat seseorang merasa tidak worth it. Kalau menurut aku juga mendingan jujur gak sih? Jujur dan sakit. Dan menurut aku juga Kiara tuh pantes kok untuk mendapatkan yang lebih baik, ya gak sih? Dan buat kalian yang lagi merasakan di ghosting, aku cuman pengen kalian tahu kalau kalian itu worth it dan berhak mendapatkan sayang dan cinta seperti apa yang kalian butuhkan juga. Jadi jangan pernah patah semangat. Sekian dari aku, Ayu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sebelum podcast aku ditutup, aku mau bilang terima kasih untuk orang-orang yang nge-support podcast pertama aku. Yang pertama ada Naila, kedua ada Eriza, ketiga ada Tias, dan juga Desta, Kevin, Adul, Godia, Nanda, Rudi, dan Ulan. Terima kasih sudah mendengar.